Kamis 24 Februari 2022, Rusia menyerang Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan hal ini adalah operasi militer khusus, bukan perang. Meski begitu, polisi Ukraina mengklaim di hari pertama invasi itu, Rusia melancarkan 203 serangan. Rusia melancarkan invasi ke darat, udara, dan laut Ukraina dalam serangan terbesar satu negara ke negara lain di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Serangan ini mengkonfirmasi ketakutan negara-negara barat selama berbulan-bulan. Meski di atas kertas Rusia unggul dibanding Ukraina, namun Ukraina tidak tinggal diam. Selain pasukan militer, warga Ukraina juga melakukan perlawanan. Salah satu bentuk perlawanan adalah dengan membuat bom Molotov. Perusahaan yang bertanggung jawab pada pembangunan dan pemeliharaan jalan di Ukraina ikut membantu dengan cara mencabut dan menghapus rambu-rambu jalan untuk menyulitkan pasukan Rusia. Sebelumnya, militer Ukraina juga merobohkan jembatan agar kendaraan tempur Rusia tidak bisa melintas. Kekuatan militer Rusia berada jauh di atas Ukraina. Total unit darat Rusia mencapai lebih dari 60.000, sementara Ukraina hanya 18.000. Angkatan Laut Rusia diisi total 281 unit kapal dengan satu kapal induk. Sementara Ukraina hanya punya 16 unit kapal tanpa kapal induk. Lebih dari 4.000 pesawat memperkuat militer Rusia, sementara Ukraina hanya 318 pesawat. Total pasukan Rusia berada di angka 1.350.000 personel, sementara Ukraina hanya 500.000 personel. Beberapa negara telah menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Rusia. Tujuannya agar Rusia tidak bisa membiayai perang dan memutuskan untuk menghentikannya. Rusia pun dikeluarkan dari sistem pembayaran global SWIFT. Namun dampak ekonomi tidak hanya dirasakan oleh dua negara yang sedang berkonflik. Imbasnya diprediksi akan terasa hingga ke Indonesia. Serangan yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina dikhawatirkan akan bereskalasi dan akan menimbulkan perang yang semakin luas, dan tentu saja hal ini sangat membahayakan dan mengancam seluruh dunia. Dalam hal ini, pertahanan dan juga kapasitas untuk melawan oleh setiap negara itu mau tidak mau harus dimiliki. Nah, bagaimana dengan Indonesia sendiri? Bagaimana kapasitas kita ya dalam mempertahankan kedaulatan negara kita, dan juga apa kira-kira reaksi dan dampak yang akan terjadi pada Indonesia dan wilayah di sekitar ini bila perang bereskalasi dan terus memanas. Untuk membahas ini semua, saya sudah ditemani oleh Gubernur Lemhanas yang baru, Lembaga Pertahanan Nasional adalah Andi Wijayanto, dan Gubernur ini dilantik pada tanggal 21 Februari tahun 2022. Katanya gubernur apa 212. Pak Andi, apa kabar? Terima kasih Mbak Desi sudah diundang, kabar baik ya. Sehat selalu kan? Sehat ya, sedang beradaptasi cepat ya dengan menjadi gubernur tanpa pilkada ini. Ya, dan kita masih dalam suasana Covid tentu saja. Dan interview ini kita lakukan dengan prokes yang ketat, nih harus selalu kita ingatkan ya. Betul, Pak Andi, kita sudah semuanya vaksinasi, sudah booster bahkan, dan melakukan antigen, dan semua kru juga sudah aman. Pak Andi, sekali lagi selamat ini menjabat sebagai gubernur Lemhanas, dan sekarang kata-kata pertahanan ini sangat-sangat penting ya. Kita melihat dengan situasi di mana sebuah negara ya menyerang negara lain, tentu saja kita selalu mengatakan bagaimana ini dampaknya. Saya ingin bertanya lebih ke Anda sebagai seorang analis politik dan militer, bagaimana menganalisa saat ini apa yang terjadi di khususnya penyerangan atau invasi dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina? Ya, ini momentum pembelajaran yang baik ya. Jadi misalnya kalau ke belakang kita bisa bertanya kenapa diplomasi gagal, kenapa akhirnya perang terjadi. Lalu bertanya kenapa yang disebut sebagai deterrence, strategi penangkalan, efek penangkalan antara NATO dan Rusia tidak efektif. Sehingga
kekerasan atau perangnya diluncurkan. Nah kalau sekarang pertanyaan-pertanyaan berikutnya adalah melihat gelar militernya. Kalau dari lihat gelar militer dengan melihat yang ada di media tentang persenjataan-persenjataan yang dilakukan, ya tampak bahwa Rusia cenderung tidak menggunakan kekuatan utamanya. Itu kekuatan nuklir tentu saja atau kekuatan Belum harus ke sana. Jadi misalnya dengan melihat jenis pesawat tempur ya yang digelar Rusia itu masih Sukhoi 27 bahkan Sukhoi 24, Sukhoi 30, Sukhoi 35-nya tidak tampak digunakan. Main battle tank kelas utama juga cenderung tidak tampak digunakan, malah menggunakan tank kelas menengah atau alat angkut pasukan lapis baja. Jadi Rusia tidak melancarkan yang sering disebut sebagai decisive battle. Decisive battle itu melancarkan serangan sebegitu besarnya sehingga one battle determine the outcome of war. Satu pertempuran menentukan jalannya perang. Nah itu yang dengan kemajuan teknologi yang ada di Rusia, di atas kertas Rusia mampu melakukan itu atas Ukraina, tapi bukan itu taktik militer yang Kenapa digunakan kira-kira Rusia. dan apa kira-kira tujuannya dengan tidak menggunakan seluruh power yang dimilikinya saat ini? Tampaknya definisi kemenangan Rusia di Ukraina itu bukan kemenangan militer. Ya, tampaknya definisi kemenangan yang diinginkan oleh Rusia di Ukraina itu lebih kepada perimbangan geopolitik di Eropa. Ya, jadi Rusia tidak ingin mengambil alih misalnya Ukraina menjadi bagian dari Rusia. Rusia juga tampak misalnya tidak terlalu mendesak ya untuk mengambil Kiev, ibu kota yang biasanya menjadi center of gravity, pusat gravitasi. Ya, jadi tampaknya definisi kemenangannya itu bukan kemenangan militer, tapi kemenangan geopolitik. Kalau kemenangan geopolitik, ya status Ukraina terhadap aliansi NATO, status Ukraina tentang Uni Eropa misalnya, atau sistem politik pemerintahan yang nantinya dipilih oleh Ukraina. Itu tampaknya yang akan menjadi definisi akhir perang atau kemenangan bagi Rusia. Jadi tinggal nanti bagaimana Ukraina dan negara-negara Eropa Barat termasuk Amerika Serikat mencari celah-celah yang bisa memenuhi akomodasi apa yang diinginkan oleh Rusia secara geopolitik. Iya, dan Putin sendiri mengatakan bahwa tujuannya adalah melakukan demilitarisasi ya terhadap Ukraina dan dinasifikasi karena mereka juga memiliki daerah yang simpatik terhadap Rusia, khususnya di daerah Donbas. Dan satu lagi menginginkan Ukraina itu netral kan, tidak ingin menjadi bagian dari aliansi NATO. Tapi kita lihat sekarang kan perang ini sudah lebih dari 1 minggu dan semakin lama ini kan akan semakin istilahnya tuh memanas dan kata-kata provokasi dari semua pihak sudah berlangsung. Kira-kira apa end game-nya? Apa pilihan-pilihannya bila ini terus-menerus eskalasi dan kira-kira apa yang akan terjadi yang membuat akhirnya ini ada akhirnya? Apakah dalam bentuk diplomasi kembali ya atau bahkan akan lebih memanas sehingga memicu negara-negara NATO untuk melakukan sesuatu yang lebih drastis. Ya kalau kita pilih dua ya Mbak Desi. Yang pertama skenario terburuk. Skenario terburuk adalah eskalasi menjadi perang total. Ya sekarang yang terjadi itu perang terbatas. Ada resistensi lah untuk menahan diri untuk tidak menggelar perang dalam skala yang besar, baik Rusia maupun Ukraina. Ini perangnya perang terbatas. Kalau terjadi eskalasi, ya yang pertama-tama ada pelibatan dari negara-negara Eropa Barat, NATO, Amerika Serikat secara kekuatan militer. Itu tidak terjadi. Ya, NATO, negara-negara NATO, Jerman yang utama, Jerman, Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat berkali-kali menyatakan kami tidak akan berperang. Walaupun Zelensky sendiri sekarang ingin menjadi bagian dari Uni Eropa, kan ingin menjadi istilahnya hal yang lain kan. lah. Ya ini kan kalau Uni Eropa lebih utama ke perdagangannya, rejim perdagangan daripada aliansi. Tapi di situ ada ketidaknetralitas kan posisinya dia betul. Menjadi bagian dari Eropa bukan Rusia. Eskalasi berikutnya adalah sejak Perang Dunia II berakhir, di Mandala Eropa itu ada yang disebut sebagai kerawanan timbal balik. Kerawanan timbal balik ini sengaja diciptakan untuk mencegah perang. Rusia, dulu Uni Soviet, Pakta Warsawa, memiliki keunggulan mutlak di kavaleri berat.
divisi-divisi kavaleri berat dia memiliki keunggulan mutlak, bisa 1:6 kali lipat antara Pakta Warsawa dengan NATO. Sampai sekarang seperti itu. Tapi NATO, Amerika Serikat, memiliki keunggulan mutlak untuk rudal jarak pendek dan menengah. Jadi kalau Rusia menggelar divisi beratnya, Amerika Serikat NATO membombardir belakangnya. Nah ini sengaja dijaga kerawanannya. Jadi misalnya NATO tidak membangun divisi tank kelas berat, sementara Rusianya juga tidak membangun pertahanan anti rudal, kerawanan timbal baliknya ada. Dan ini yang bisa mencegah perang bereskalasi. Kalau tentang senjata nuklir, ya saya belajar pertahanan senjata nuklir sejak tahun 90. Senjata nuklir adalah senjata yang digelar untuk tidak digunakan. Deterrent ya sebenarnya. Deterrence, ya. Defensive. Itu, ya, jadi bahkan ada terminologi perdamaian nuklir, ya nuclear peace. Ya, yang terbukti sampai sekarang 2 negara yang memiliki arsenal nuklir tidak berperang satu sama lain. Makanya dulu perang dingin Ya, namanya. karena mereka sadar secara rasional, mereka sadar perang nuklir ya itu akan membawa nuklir Armageddon, ya kiamat nuklir, ya yang nanti bisa saja nuklirnya meledak di satu kawasan, tapi pengaruhnya ke global, ke bumi menjadi luar biasa. Jadi ada rasionalitas untuk tidak menggunakan Itu kan senjata kalau nuklir. rasional kan. Nah sekarang ini Putin sendiri sudah mengatakan Russia is on nuclear alert misalnya. Jadi ucapan-ucapan ini sudah dilontarkan. Yeah. Nah ini kira-kira worst case scenario itu berapa kemungkinan kita akan bereskalasi ke sana? Nah, semua gelar pertahanan militer memang mengandalkan asumsi pemimpinnya rasional. Ya, begitu asumsi itu dicabut, skenario tidak bisa lagi dibentuk. Karena semuanya skenarionya ada rasionalitas untuk melihat misalnya kemungkinan kehancuran. Begitu kemungkinan kehancurannya timbal balik bersifat total, rasionalitas diharapkan bermain. Memang titik panasnya Eropa Barat, Eropa Timur adalah Ukraina. Itu telah dinyatakan 2014. Ya, Mearsheimer saat itu memberikan saran Ukraina harus tumbuh menjadi negara yang relatif netral. Ya bisa saja ekonominya terintegrasi dengan Uni Eropa, tapi harus menjadi negara ekonomi maju dan sebisa mungkin tidak menjadi pangkalan militer yang menggelisahkan Rusia tentang yang disebut sebagai reaction time. Iya, tapi semakin lama ini berlangsung dan sekarang kan sanksi khususnya sanksi finansial apalagi terhadap perbankan dan juga kroni-kroni Putin ya, itu sudah dilakukan. Tapi dalam hal ini tentu saja masyarakat rakyat Rusia juga yang ikut ya melaratkan dalam hal ini. Nah, ini kan ada senario worst case scenario yang tentu saja kita tidak inginkan kalau bereskalasi dan apalagi kalau pemimpinnya dianggap tidak rasional dan akhirnya terpojok sehingga menggunakan kekerasan yang lebih besar lagi dan bahkan menggunakan senjata nuklir itu kan yang harusnya betul-betul kita hindarkan. Nah, yang diplomasi ini kan harus ada jalan keluar ya untuk paling tidak Putin bisa merasa ada mundur tapi tanpa kehilangan terlalu banyak muka. Kalau misalnya tidak populer di Rusia sendiri ya perang ini dan sehingga ada upaya menjatuhkan pemimpinnya itu kira-kira ada kemungkinannya dalam hal ini karena kita lihat ini kan ya TikTok wars itu ya karena ada yang demonstrasi terhadap melawan perang ini juga yang dilakukan oleh rakyat Rusia. Ya di satu sisi agak susah ya melihat misalnya popularitas tingkat kepercayaan publik di Rusia kepada Presiden Putin karena sistemnya yang berbeda dan bagaimana Putin itu memang menjadi pemimpin yang sangat-sangat kuat di Rusia. Tapi data-data yang ada sebelum serangan Ukraina memang ada kecenderungan tingkat kepercayaan masyarakat Rusia ke Putin tetap tinggi walaupun ada kecenderungan turun. Ya. Jadi kesulitan-kesulitan ekonomi karena adanya sanksi-sanksi ekonomi yang diterapkan oleh Amerika Serikat karena masalah misalnya Georgia, ya masalah Crimea itu selama 20-an tahun tidak terlalu berpengaruh ke sana karena memang juga ekonomi Rusia tidak sepenuhnya terintegrasi
dengan ekonomi global, Iya. ya, dengan globalisasi, dengan liberalisasi perdagangan yang ada, itu tidak sepenuhnya terintegrasi. Nah, tapi yang sekarang mengkhawatirkan adalah kemungkinan konfliknya berlarut karena yang saya sebut sebagai terjadinya retaliasi yang asimetrik. Ya, Rusia dengan Ukraina itu konfliknya sudah konflik asimetrik. Ukraina harus berhadapan dengan satu kekuatan yang berlipat-lipat kali lebih kuat dari mereka. Lalu kemudian negara-negara Eropa Barat, NATO, dan Amerika Serikat tidak melakukan retaliasi simetrik dengan militer versus militer. Yang dilakukan retaliasi asimetrik. Ini ada gelar militer, dilakukan retaliasinya ekonomi. Ya, sanksi-sanksi ekonomi. Dan sanksi ekonomi ini sekarang karena ukurannya negara sebesar Rusia pasti goyang. Ya, ekonomi dunia pasti goyang termasuk ke kita. Yang paling gampang yang mungkin bisa diprediksikan, hati-hati harga pangan misalnya padi, ya, nanti jagung akan naik karena pupuk. Ya, karena pupuknya akan naik. Kenapa pupuknya naik? Karena harga gas untuk memproduksi pupuknya naik. Gas itu sebagian besar dari Rusia. Jadi rentetan itu yang juga harus kita pertimbangkan ke depan. Retaliasi ekonominya kalau tidak ada segera penyelesaian antara Rusia dengan Ukraina yang justru membuatnya ini berlarut, ya. Saya lihat ini sebenarnya kan masih kepanjangan dari namanya perang dingin, ya. Jadi perang dingin yang tidak pernah tuntas. Dulu kan ada namanya yaitu Timur dan Barat. Yang Timur dengan sistem komunis dan negara-negara lain, dan ada negara-negara Barat dengan sistem kapitalis, dan kalau Indonesia itu sendiri bagian dari gerakan non-blok, ya, non-aligned movement. Dan itu selalu polarisasi itu, dan semua kebijakan itu dengan kedua polarisasi itu. Nah, setelah Perang Dingin usai, ketika Uni Soviet membubarkan diri, itu kan jadi ada satu unipolar yang lahir, itu adalah kekuatan Amerika Serikat. Tapi pada waktu yang sama ada kekuatan seperti China juga sudah mulai meningkat, dan Rusia sendiri juga mulai bangkit kembali. Apa yang sekarang ini membedakan dalam reaksi, ya, reaksi negara-negara global secara keseluruhan? Ya, tentu saja kalau Barat mereka pastilah ini semua anti, ya, terhadap yang dilakukan oleh Putin. Tapi saya lihat itu justru ada perbedaan dalam sikap, ya, sikap terhadap sanksi ini, atau sikap ingin atau tidak ingin mengecam dan lain sebagainya. Ini bagaimana, apa yang menarik, dan juga mungkin cara-cara perang ini melibatkan masyarakat global, masyarakat yang sekarang sudah terintegrasi lewat internet, dunia maya, dan teknologi digital. Yang pertama, karakter perang dinginnya berubah total, ya. Kalau dulu 45 sampai kira-kira tahun 91, karakter utama perang dingin adalah tarung ideologi, ya, antara blok timur dengan blok barat. Nah, elemen terpenting dari perang dingin itu hilang sama sekali, ya, seperti yang dikatakan oleh misalnya Fukuyama, End of History, ya, Huntington yang meramalkan memang tidak lagi tarung ideologi, akan tarung identitas dan seterusnya. Tapi satu hal yang masih tetap antara perang dingin sampai hari ini adalah kebutuhan geopolitik di Eropa. Nah, itu yang belum tuntas sampai hari ini. Ya, Rusia dengan negara-negara Eropa Barat, NATO, Amerika Serikat itu cenderung memiliki sistem pemerintahan dan sistem integrasi ekonomi yang berbeda. Rusia sama sekali tidak terintegrasi dengan perekonomian Uni Eropa, memunculkan sistem yang berbeda, sehingga Rusia kemudian menginginkan ada geopolitik, geostrategi, geoekonomi yang melayani kebutuhannya dia. Ya, itulah yang membuat tidak mau ada batas yang disebut oleh Putin sebagai garis merah, red line. Ya, sudah ada Baltik, 3 negara Baltik yang di awal 90-an, ya, kemudian memerdekakan diri dan menjadi negara demokrasi, bagian dari demokrasi dan negara NATO. Lalu yang tersisa sekarang mungkin Belarus, ya, lalu ada Moldova, ya, lalu di tengah-tengah Belarus dengan Moldova ini ya Ukraina. Ya, Ukraina ini mungkin garis merah yang buffer zone yang tidak diinginkan oleh Putin. Ya, ada satu profesor di Amerika Serikat, Mearsheimer, yang sejak tahun 2014 sudah mengatakan nanti memang titik panasnya Eropa Barat, Eropa Timur adalah Ukraina. Itu tahun dinyatakan 2014. Ya, Mearsheimer saat itu memberikan saran Ukraina harus tumbuh menjadi negara yang relatif netral. Ya, bisa saja ekonominya terintegrasi dengan Uni Eropa, tapi harus menjadi negara ekonomi maju dan sebisa mungkin tidak menjadi pangkalan
militer yang menggelisahkan Rusia tentang yang disebut sebagai reaction time, military operational reaction time. Semakin dekat militer itu digelar ke perbatasan, semakin kecil ya reaksi militer operasional yang bisa dilakukan oleh negara di perbatasan tersebut. Buffer zone kalau yang diinginkan oleh Mearsheimer, ya tampaknya itu sesuatu yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Ya, walaupun kalau kita lihat ya salah satu kenapa Uni Soviet bubar itu adalah kegagalan dari sistemnya untuk mensejahterakan masyarakatnya juga dari segi ekonomi dan politik, sehingga setelah Uni Soviet bubar ya mereka berbondong-bondong untuk ingin menjadi bukan saja merdeka tapi negara-negara demokratis dan juga bagian dari Uni Eropa dan bagian dari NATO itu ya. Yang walaupun tapi ini Fakta Warsawa bubar ya, inilah fakta bubar yang tapi sementara NATO masih ada. Nah, itu dan juga logika mungkin bukan ekspansi tapi banyak yang ingin minat itu menjadi anggotanya. Itu saja kan sebenarnya mencerminkan suatu geopolitik yang harus bisa dicermati. Tiga hal yang terjadi di Eropa Barat yang mungkin membuat Putin, Rusia itu merasa mereka harus punya red line itu. Yang pertama adalah aliansi NATO. Ya, aliansi NATO ketika masuk ke Eropa Timur dengan menjadikan Polandia misalnya sebagai anggota, lalu 3 negara Baltik ya menjadi anggota semakin dekat ke perbatasan. Itu satu hal yang membuat Rusia merasa harus ada zona penyangga, harus ada garis merahnya. Yang kedua, ya perluasan sistem ekonomi perdagangan lewat Uni Eropa. Yang ketiga, gelombang demokratisasi. Ya, gelombang demokratisasi yang terjadi di Eropa Tengah, Eropa Timur yang membuat negara-negara itu sekarang menganut sistem demokrasi seperti Eropa Barat. Ya, mungkin yang sekarang belum sepenuhnya demokrasi di sana ya tinggal Rusia, Belarus, dan kemudian Moldova. Ya, mungkin beberapa bagian dulu pecahannya Yugoslavia ya juga yang sama. Jadi 3 ini secara militer, secara perdagangan, ya ekonomi, dan secara politik demokrasi yang membuat Rusia kemudian memutuskan geopolitik, geoekonomi saya harus punya garis geografi yang yang sangat jelas. Jadi kami di pengamat-pengamat hubungan internasional, kejadian Rusia-Ukraina ini sering disebut sebagai the return of geopolitik. Ya, kembalinya geopolitik. Sebelumnya geopolitik geografi itu dianggap tidak lagi relevan karena kemajuan teknologi ya terutama dengan cyber, 4G, internet dan seterusnya. Dan semua dunia kan dari perdagangan sudah connected, dari telekomunikasi sudah connected, semuanya lah dari segi politik juga sudah. Nah, tiba-tiba sekarang kita lihat the return of geopolitik. Yang agak tidak ideal ya negosiasi antara Rusia dengan Ukraina adalah tidak ada fasilitator, tidak ada mediator. Sehingga langsung negosiasi antara dua pihak yang bertikai langsung. Kalau negosiasi dua pihak yang bertikai langsung itu biasanya keras, ya karena tidak ada pihak ketiga yang berusaha menjembataninya. Ya. Ini bagaimana bentuknya, karena kita lihat sendiri tadi ada misalnya China sendiri yang katanya meminta jangan dulu deh Rusia serang Ukraina sebelum Olimpiadenya usai, dan kemudian negara seperti kita lihat juga ada beberapa negara Latin Amerika yang mungkin tidak ingin ya memberi sanksi atau mengecam. Kita lihat juga India, Modi tidak terburu-buru lah untuk mengecam, dan ASEAN itu sendiri yang semua menyerukan perdamaian, mengecam istilahnya penyerangan atau konflik, tapi tidak ingin terlalu berlebihan lah dalam mengecamkan. Bahkan di pers rilisnya Kemlu juga kata Rusia juga tidak disebut. Ini bagaimana sekarang konstelasinya, apalagi dengan China yang akhir-akhir ini kan timbul sebagai salah satu kekuatan yang bisa menyaingi Amerika Serikat? Ya, pertimbangan negara-negara itu kan beragam ya. Ada yang memang karena punya kedekatan dengan Rusia, punya ketergantungan komoditas tertentu dengan Rusia, atau tidak ingin terlalu dekat dengan apa yang menjadi kebijakan Amerika Serikat. Ya, beragam di situ. Yang saya lihat yang dilakukan oleh Ibu Menlu
Ya, itu fokus untuk mencari solusi konfliknya. Nah, kalau fokus untuk mencari solusi konfliknya, sebetulnya kita udah punya pakem yang tadi saya sebutkan. Hentikan kekerasan, koridor Ciptakan koridor kemanusiaan, kemanusiaan. misi kemanusiaan, masuk ke mekanisme kolektif keamanan kolektif security-nya PBB, dorong perundingan. Ya, sekarang empat-empatnya sebetulnya sudah ada ya, yang menjadi pakem Kemlu itu sudah terjadi semua. Sudah mulai ada gencatan senjata, koridor kemanusiaan sedang dirundingkan, kolektif security-nya bekerja. Nah, negosiasinya mungkin yang agak tidak ideal ya, negosiasi antara Rusia dengan Ukraina adalah tidak ada fasilitator, tidak ada mediator. Sehingga langsung negosiasi antara dua pihak yang bertikai langsung. Kalau negosiasi dua pihak yang bertikai langsung itu biasanya keras. Ya, karena tidak ada pihak ketiga yang berusaha menjembataninya ya. Dulu siapa kira-kira yang paling cocok untuk menjembataninya? Karena Perancis saya lihat juga tidak terlalu efektif ya, sudah berapa kali. Akan baik sekali kalau Rusia menunjuk A diterima oleh Ukraina, Ukraina menunjuk B diterima oleh Rusia. Ya, jadi masing-masing mengusulkan. Yang paling gampang adalah mengusulkan fasilitator ya, untuk membuat misalnya tempatnya netral, semua kepentingannya dibicarakan, agenda settingnya memang berusaha memasukkan apa yang menjadi perhatian dari masing-masing pihak, itu baik fasilitator. Di atasnya ada mediator. Ya, kalau mediator dia yang mencari celah-celah akomodasi. Ada kandidatnya? Sekarang belum ada. Ya, sekarang belum ada. Ya, antara lain, ya salah satunya antara lain karena negara-negara utama yang biasanya bisa menawarkan peran fasilitator mediator ini di titik awal kondem. Ya. Kalau Turki apakah bisa? Karena sama, Turki juga kondem. Ya, jadi sekarang ya kayak Indonesia karena tidak menggunakan kata yang keras, mengutuk, terlalu menjadi co-sponsor di PBB ya, di Dewan Keamanan, di Majelis Umum PBB ya, Indonesia bisa ya kalau mendapat kepercayaan baik dari Rusia dengan Ukraina. Tapi kalau dilihat dari seperti ini ya kemungkinan kedua belah pihak sudah misalnya mengambil pihak ya Rusia akan mencari negara yang sifatnya kemarin abstain ya, lalu Ukraina akan mengambil yang setuju dengan resolusi tapi tidak terlalu keras atau tidak terlalu dekat dengan Amerika Serikat. Bisa juga tokoh ya. Tokoh seperti yang dulu dilakukan oleh Jimmy Carter misalnya, yang dilakukan oleh Desmond Tutu ya bisa, bukan mewakili pemerintah negara tapi karena ketokohannya. Nah, itu yang sekarang tidak ada. Perundingannya langsung bilateral, langsung G2G walaupun belum sampai level summit ya. Nah, kalau G2G itu ya kecenderungannya keras kepentingan. Ya, ini bisa justru memojokkan karena ini kan disebut sebagai perangnya Putin ya. Ini bisa memojokkan dia dan kita tidak tahu seberapa rasional ya sebagai pemimpin, knock on wood ya, kalau worst case itu terjadi berarti kan harus ada sikap. Termasuk sikap-sikap regional. Benar. Dan termasuk ini kan nanti ada dampak ke depan. Kalau dipaksa bersikap, kita harus lihat nanti China bersikap seperti apa gitu. Dalam proses-proses perundingan seperti ini kan kita langsung bisa membaca ya yang disebut maksimum demand-nya apa sih? Ya, jadi misalnya bisa diramalkan maksimum demand-nya Ukraina adalah status quo, balik ke posisi sebelum tanggal sekian, yaitu maksimum demand-nya Ukraina, lalu dia bisa menentukan sendiri apa pilihan politik keamanannya, politik ekonominya, itu maksimum demand-nya Ukraina. Tapi maksimum demand-nya Rusia akan terkait dengan geopolitik, akan terkait tentang red line. Nah, dari maksimum demand itu ekstrimnya ada minimum demand yang betul-betul harus dipenuhi untuk Rusia apa, yang betul-betul untuk dipenuhi oleh Ukraina apa. Nah, itu biasanya peran mediator ya, untuk membaca naik turunnya minimum dengan maksimum demand ini biasanya ketemulah di tengah-tengahnya apa yang bisa disepakati hari ini ya. Kalau sekarang misalnya minimum tengah-tengahnya itu permintaan tengah-tengah hentikan koridor bisa. Lalu bisa nanti Ukrainanya mengatakan Rusia tarik mundur pasukan, Rusianya mau tarik mundur tapi sampai sini. Nah, setiap kali ada kesepakatan kecil itu, ya arah gerak ke resolusi konflik makin bagus ya.
daripada kemudian muncul yang namanya stalemate, kebuntuan. Iya. Nah, kalau kebuntuan eskalasinya akan terjadi lagi. Jadi yang paling penting dialog masih terus-menerus ya, dan sekarang juga dilakukan Ya. walaupun Kalau serangan betul. terjadi, Ya. tapi masih Betul. walaupun saya lihat Zelensky sendiri kan ngotot sekali ingin ada NATO turun tangan dan membuat no flying zone dan lain sebagainya. Itulah Nah ini maksimum demand ya. Itulah maksimum demand dari Zelensky dari Ukraina. Nah, tapi nanti kalau dalam perundingan real itu yang diharapkan baby step ya. Ya kesepakatan yang memang mudah dicapai, yang sifatnya low politik, technical, tidak langsung berkaitan dengan isu-isu berat seperti perbatasan, kedaulatan, dan seterusnya, geopolitik. Nah, itu dulu kesepakatan kecil. Tapi kesepakatan yang tampaknya segera dicapai adalah koridor kemanusiaan itu. Nah, itu kabar baik untuk arah menuju resolusi konflik antar kedua negara. ya, sehingga ini tidak bereskalasi dan membuat seluruh dunia mau tidak mau harus ikut serta dan akhirnya mengambil sikap dan mengambil posisi. Ini kan pasti dampaknya akan sangat-sangat buruk. Adalah kesiapan tempur operasional. Ya, saya mengikuti perkembangan Renstra pertahanan bertahun-tahun, tapi baru di Renstra ini ada program yang sangat serius untuk membuat kesiapan operasional kita itu 100% di masa Pak Prabowo ini. Nah, itu pun membutuhkan biaya yang luar biasa besar. Sekarang saya kembali ke Pak Andi sebagai Gubernur Lemhanas yang baru. Kalau kita bicara sekarang ini, apalagi dengan ada situasi seperti ini, dan saya juga lihat beberapa tahun terakhir ini, Indonesia juga sudah mulai memikirkan strategi pertahanan yang mengikuti keadaan zaman ya, dari segi kebutuhan teknologi dan juga konstelasi geopolitik Indonesia ini. Indonesia sendiri bagaimana? Apa strategi yang harus kita mau tidak mau ya miliki dalam hal pertahanan itu, di mana mau tidak mau kita harus memperhitungkan pengaruh dan dampak dari situasi luar, bukan saja urusan domestik, bukan saja keamanan pertahanan internal ya, menjaga persatuan, tapi juga defensif. Apa saja strategi dan apa yang perlu kita miliki? Kalau secara teknokratik ya, yang pertama Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini sedang fokus untuk menuntaskan perencanaan strategis yang dulu dirumuskan oleh Presiden SBY dengan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono. Jadi ini ada kesinambungan untuk menyelesaikan perencanaan strategis modernisasi pertahanan kita. Jadi dua presiden, Pak SBY dengan Pak Jokowi, 4 menhan, Pak Juwono, Pak Purnomo, Pak Riyamisat, Pak Prabowo, komitmen untuk melakukan kesinambungan perencanaan pertahanan. Ketika Pak Riyamisat selesai menjabat, itu capaiannya 63% ya sampai 2019. Jadi Pak Prabowo 2019 sampai 2024 harus ngejar 37% lagi untuk 100% mencapai pertahanan 2024 yang dulu dirancang tahun 2006. Ya kendalanya banyak ya. Kendalanya banyak, antara lain misalnya indikator-indikator ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan perencanaan itu beberapa tidak tercapai. Ya seperti pertumbuhan ekonomi kita ternyata tidak 6 sampai 7%. Apalagi ada COVID dalam 2 tahun. Lalu alokasi dari PDB ke pertahanan yang idealnya sekarang sudah mendekati 1,5%, ternyata masih 0,8% dari PDB. Ada beberapa kondisi yang tidak ideal yang menyebabkan mungkin nanti Pak Prabowo di 2024 tidak bisa mencapai 100%. Tapi yang paling penting adalah Pak Prabowo itu punya PR yang pertama menyelesaikan yang tadi Renstra 2024. Lalu yang kedua mencari model baru ya untuk yang oleh Pak Jokowi diperintahkan sebagai investasi pertahanan. Belanja pertahanan diubah menjadi investasi pertahanan. Ya, ini contohnya yang pembelian Rafale ini. Ya, dari kita Prancis, beli ya. 6 plus 3, 6 sudah ada di Renstra sampai 2024. 36-nya nanti diharapkan muncul di Renstra berikutnya. Kenapa langsung beli paket banyak 42, 6 plus 36? Supaya Perancisnya mau melakukan investasi ke Indonesia bekerja sama dengan beberapa industri pertahanan. Salah satunya adalah fasilitas pemeliharaan dan perawatan. Bekerja sama dengan PTDI akan membangun MRO-nya, maintenance facility-nya di Indonesia.
Lalu PR ketiga bagi Pak Prabowo adalah menawarkan kepada Pak Jokowi untuk segera menyusun Renstra 20 tahun ke depan. Ya, karena ini nggak akan kelar dalam waktu 4 tahunnya Pak Prabowo. Seperti tadi Rafale, 6-nya sudah oke, 3-6-nya belum. Ya, belum harus dimasukkan ke Renstra jangka panjangnya. Ya. Dan tentu saja perlu biaya untuk itu semua. Betul. Ya. Nah, hitung-hitungannya sudah ada ya Sudah sebetulnya. 125 billion ya, miliar. Ya, yang Amerika, sekarang tersedia untuk dibelanjakan Amerika. Pak Prabowo kira-kira 20 billion. Ya, lalu dihitung ke 20 tahun ke depan sudah siap 35 billion. Tapi kalau bisa mengarah kepada 75 billion totalnya. Jadi 20 tambah 35, 55 harus dicari lagi. Kemungkinan kita mengestimasi alokasi tambahan 20 billion sampai 2045. Saat ini masih sekitar 9 ya, kalau tidak Apanya? salah, spending dari untuk Iya, defense ya kalau Indonesia 9 dirupiahkan miliar, ya. kira-kira ada di angka 130-an triliun ya. Ya, Ya, sekitar 9 billion. 9 miliar. Ya. Nah, ini saya kembali mengenai lebih ke strateginya. Itu kan equipmentnya lah, Ya, ya. itu alatnya yang memang mau tidak mau kan harus modern, harus efektif dan lain sebagainya. Tapi secara keseluruhan ini pembelian ini jet tempur dan saya lihat juga yang ada bahkan dari Rusia juga kan waktu itu ingin dibeli dan keinginan untuk memiliki submarine dan lain sebagainya lebih meningkatkan naval power atau kekuatan di laut. Ini apa sebenarnya strategi dari pertahanan dan perlawanan, kapasitas kedua-duanya ini yang memang harus dimiliki oleh sebuah negara supaya kedaulatannya itu bisa betul-betul terjaga. Ya, paradigma utama kita untuk membangun atau melakukan modernisasi pertahanan itu disebutnya capability base, ya, pendekatan pemenuhan kapabilitas. Jadi apapun dinamika ancamannya, kita harus punya itu. Ya, minimumnya. Jadi kita untuk angkatan darat misalnya harus punya 120 sampai 140 main battle tank. Ya, harus punya helikopter serang serbu kalau bisa di angka 32, pesawat tempur harus punya 12 skuadron, kapal selam harus punya 12, kapal perang permukaan idealnya kita di angka 247 misalnya. Nah, itu kapabilitas minimumnya untuk negara apapun Indonesia, dinamika ancamannya, apakah di Natuna Utara, apakah nanti Darafuru atau nanti di seutaranya Biak Sorong, apapun ancamannya. Lalu yang kedua baru disesuaikan dengan ancaman. Kita sadar tentang friksi yang terjadi di Natuna Utara, karena itu kemudian dibangun satuan integrasi terpadu di sana, TNI. Itu sudah sedang menjadi prioritas hari ini. Terus yang kedua, ya melihat bagaimana perang berkembang. Begitu perang berkembang, kita menyadari sekarang semuanya pasti operasi gabungan. Lalu di masa Pak SBY sebetulnya sudah dirancang, di masa Pak Jokowi ditetapkan perpresnya membentuk komando gabungan. Kita sekarang punya 3 komando gabungan, punya Koopsus TNI, idealnya nanti punya 4 satuan terintegrasi. Yang terakhir adalah mengejar teknologi. Ya, mengejar teknologinya kemungkinan akan melompat segera nanti menuju 2030. Ya, kalau sekarang misalnya kita beralih dari 4G menuju 5G, nah, sementara di R&D perusahaan-perusahaan cyber dunia mereka tidak berpikir 6G, enggak, mereka berpikirnya post kuantum. Jadi 4G, 5G, kuantum, post kuantum, mereka sudah berpikir di post kuantum ini. Lompatannya akan sangat luar biasa dan itu adopsi teknologinya yang menjadi titik kunci untuk modernisasi pertahanan ke depan. Tapi ini harus ya, mau tidak mau harus dilakukan ya semua ini. Tapi serangan yang paling ancaman yang terdekat lah istilahnya menurut Pak Andi, apa kira-kira yang menjadi ancaman utama di Indonesia ini? Dan kalau saya lihat juga kita kan selalu ingin beli senjata atau beli alat tempur dan lain sebagainya dari negara yang berbeda-beda kan, bukan dari satu supplier lah istilahnya, untuk bagi-bagi rezeki juga. Kalau terjadi perang dengan skala cukup besar, terutama di wilayah Asia Tenggara ini, apa kira-kira ya tantangan posisi maupun strategi karena
Ya, tantangan terbesar hari ini kesiapan ya, kesiapan operasionalnya. Ya, Pak Prabowo menyadari betul hal itu, sehingga salah satu titik berat Pak Prabowo dalam membangun pertahanan sampai 2024 itu adalah kesiapan tempur operasional. Ya, saya mengikuti perkembangan Renstra pertahanan bertahun-tahun, tapi baru di Renstra ini ada program yang sangat serius untuk membuat kesiapan operasional kita itu 100% di masa Pak Prabowo ini. Nah, itu pun membutuhkan biaya yang luar biasa besar. Misalnya kalau untuk Angkatan Udara, untuk Angkatan Laut yang saya ingat, angka kesiapan pemeliharaan kesiapan operasional sampai 2024 itu 20 sampai 22 triliun sendiri. Ya, untuk Angkatan Udara kalau saya tidak salah malah lebih besar dari pengadaannya, dari modernisasinya untuk kesiapan itu. Nah, itu sesuatu yang disiapkan oleh Pak Prabowo. Ya, tapi dari mana kita bisa mendapatkan budget sebesar itu? Jadi berarti harus meningkatkan utang juga kan untuk membiayainya. Ya, itu yang terobosan-terobosan yang tadi disebut oleh Pak Jokowi sebagai investasi pertahanan yang harus dicari ya oleh baik Pak Prabowo, Menteri Bappenas Pak Soeharto maupun Pak Ibu Menteri Keuangan. Mereka harus menemukan terobosan-terobosan ekonomi pertahanan. Tapi memang akhirnya untuk pertahanan Indonesia ke depan, dengan asumsi kita tidak segera menghadapi perang yang iminen, ya, perang yang segera, kuncinya memang pengelolaan ekonomi pertahanan. Ya, dan itu harus bersifat jangka panjang. Ya, 20 kalau bisa malah 30 tahun ke depan. Key variabelnya menjadi ekonomi pertahanan, defense economic. Ya, dan termasuk bukan saja peralatan tapi juga SDM-nya kan harus ada kesiapan. Ya. Dan tadi kan Pak Andi sebutkan bahwa sekarang kalau kita masih 4G ke 5G, yang lain sudah masuk ke quantum. Berarti kan sekarang saja kita sudah lihat yang namanya cyber warfare, serangan lewat menggunakan teknologi ya yang serba digital, dan bahkan kalau perang juga sekarang tidak memerlukan mengirim pasukan, tinggal drone saja. Betul. Ini kan yang sudah dilakukan. Ya, mungkin kayak dampak, bagaimana ini ke depan ya. Saat ini kesiapan kita secara kalau ada cyber war ini terjadi, seberapa besar dan strategi ke depannya untuk meningkatkan kekuatan cyber? Ya, relatif ketahanan cyber kita meningkat ya dari berbagai ukuran indeks-indeks global ya, tapi memang belum berada di titik ideal. Kalau di Asia Tenggara kita masih berada di bawah Singapura, Malaysia dan Thailand ya. Dan itu yang sedang dicoba diperkuat segera oleh kombinasi antara Menkominfo dengan kepala BSSN ya. Misalnya dari sisi regulasi, kita belum ada undang-undang keamanan cyber ya, ketahanan dan keamanan cyber sedang di proses legislasinya. Yang paling penting untuk memperkuat undang-undang keamanan cyber itu kita harus punya undang-undang perlindungan data, ya, perlindungan data, terutama perlindungan data pribadi, ya. Dan serangannya sudah terjadi kok sebetulnya. Jadi kalau kita punya monitoring system, melihat monitoring system cyber attack, kita langsung sadar ribuan serangan dilakukan Indonesia. Kalau sekarang misalnya Rusia dengan Ukraina, Rusia jago sekali dengan serangan cyber. Nah, kalau Rusia nanti melakukan retaliasi ekonomi seperti yang dilakukan Amerika Serikat sekarang, Rusia bisa saja mengincar server-server utama dunia. Nah, server utama misalnya yang dibangun oleh Oracle, yang dibangun oleh Cisco. Nah, sekarang coba ditanya, bank-bank di Indonesia, server mereka mana? Ya, Oracle dengan Cisco. Ya, begitu Oracle dengan Cisco global dan regionalnya menjadi bagian dari imbas konflik Rusia dengan Ukraina, ya kena juga kita sekarang. Jauh lebih penting dari itu memang people to people interaction. Ya, jadi bagaimana antara pejabat-pejabat strategis termasuk presiden itu ya bisa kemudian membuat mekanisme pembuatan keputusan terutama di saat krisis ya secara cepat didasari dengan people to people relation yang tentunya kalau di pemerintahan harus berdasarkan trust, harus berdasarkan keyakinan bahwa kita mau menuju visi dan yang sama untuk Indonesia. Sekarang ya bukan hanya melibatkan negara, tapi melibatkan semua masyarakat sipil yang mereka juga menggunakan TikTok ya sekarang atau Facebook, Instagram dan lain sebagainya untuk ikut ya. Di lain pihak kita juga lihat yang memiliki
ya, software ini semua bukan pemerintah, ini Bukan. adalah swasta dan kebanyakan ya di Amerika Serikat seperti ya Google, Betul. seperti Facebook dan Ya. juga tadi Microsoft, Cisco. Ya. Jadi sistem operating yang bukan dimiliki dan diciptakan oleh pemerintah. Ya mungkin selain Cina yang memang Bisa mengontrol doktrinnya atau tidak. adalah Great Firewall ya, yang betul-betul close private circuit dikendalikan oleh negara, dan juga Rusia ya yang doktrinnya adalah state centric, negara-negara lain tidak. Negara-negara lain termasuk Indonesia harus bisa beradaptasi dengan realita bahwa teknologi, terutama teknologi IT, teknologi cyber itu nanti kuncinya ada di korporasi. Kuncinya ada di sektor private ya, karena itu trust buildingnya dan kerjasamanya harus muncul itu antara sektor Selama ini kan biasanya pemerintah kan dengan korporasi. ada mistrust antara pemerintah dan Betul, swasta, betul, apalagi dalam Ya. masalah Ya, ketika saya ditugaskan konten dan lain oleh sebagainya. Pak Jokowi ya di tahun 2016 ya untuk membantu menyusun BSSN ya, mentransformasi lembaga sandi negara menjadi badan sandi dan cyber nasional. Salah satunya saya berkunjung ke Finlandia. Ya, Finlandia itu negara kecil, tapi dengan waktu itu indeks keamanan cyber tertinggi, nomor 1. Kalah itu Jerman, kalah itu Amerika Serikat. Jadi saya tertarik kenapa mereka nomor 1. Saya berkunjung ke sana, lalu menemukan Finlandia benchmark untuk keamanan cybernya begitu tinggi karena dia harus mengamankan pembangkit listrik tenaga nuklir. Ya. Sebagian besar listrik di Finlandia itu dari tenaga nuklir, dan ini benchmarknya tertinggi, dan ini swasta. Ya, ini swasta, namanya Finlandia First ya perusahaannya. Jadi saya masuk ke lobinya, saya suka lihat baca logonya. Baca logonya itu relax, you are in good hand. Itu logo perusahaan itu. jangan khawatir. Ya, jangan khawatir, kamu di Keamanan Anda tetap keamanan dijaga. Anda kami Ya. yang tanggung. Relax, you are in good hand. Apa sistem yang mereka gunakan? Wah, Ini luar biasa. sistem sendiri yang mereka Luar biasa. kembangkan. Tapi yang saya lihat begitu ke sana mereka punya yang namanya Cyber Lab ya. Cyber Lab itu didirikan oleh badan cybernya mereka bekerjasama dengan Finlandia First ini. Tapi yang menarik adalah semua perusahaan global dunia, ya mau ada T-Mobile, ada Cisco, ada Oracle, ya ada Boeing, ada Lockheed Martin, Raytheon, semuanya memiliki membuat labnya di situ. Ya, dan mereka kemudian berinteraksi dengan lewat mini lab itu. Jadi saya ditunjukkan misalnya waktu itu mereka bilang akan ada pembahasan prototipe IoT, Internet of Things, yang dilakukan oleh Cisco yang bersedia kumpul di ruangan ini jam sekian. Itu masuk Cisco yang jadi host, masuk Lockheed Martin, masuk Raytheon, masuk macam-macam, bekerja berkolaborasi. Jadi itu bukan hanya triple helix domestik ya, tapi sudah sifatnya global, dan itu ada di Finlandia. apa Mbak, yang kita bisa pelajari? Pembelajarannya Indonesia adalah- sendiri kan kita Ya. jika mau tidak mau ya, Ya, harus pembelajarannya ya. ada kolaborasi strategis ya. Jadi sekarang intinya kita harus bisa menciptakan kolaborasi, melihat sektor swasta yang terkuat mana, kampus yang terkuat mana, lalu di pemerintah ada BSSN, ada Kominfo, dan ada BRIN. Nah, bagaimana menciptakan semacam ekosistem komunitasnya bergabung sehingga harus menyadari bahwa pemerintah nggak akan bisa mengejar teknologi itu sendirian. Ya memang perkembangannya akan ada di luar pemerintah, dan itu menciptakan dan di luar kolaborasi. negeri, karena kita lihat Betul. juga ini semua kan ya Betul. hanya Ya. beberapa negara yang memiliki kemampuan untuk itu. Berarti Ya. kan teknologinya, inovasinya, SDM-nya. Pak Gubernur, ini kan kalau Lemhanas ini kan seperti kakinya di mana-mana lah. Di sini ada tadi aspek pendidikannya penting, strateginya, dan juga koordinasi dan lain sebagainya. Apa kira-kira prioritas yang perlu dilakukan dalam waktu ke depan ini, apalagi melihat ya situasi global, arahnya kemana, apa yang akan menjadi low hanging fruit lah yang bisa Ya, arahan Presiden memang melakukan transformasi ya, ya sehingga Lemhanas itu kalau di pendidikan ya mengembangkan metodologi pedagogi yang semakin relevan untuk mencetak pemimpin-pemimpin strategis nasional, tapi dengan keterkinian yang mengadopsi teknologi ya. Ya, di sisi kajian sama. Itu bekerja sama dengan pihak luar juga untuk pendidikan, atau sudah bisa ada kapasitas Lemhanas sendiri melakukannya? harus bekerja dengan pihak luar, harus ya. Ya, sekarang kalau di Indonesia misalnya sudah ada Universitas Pertahanan. Di dunia banyak negara yang memiliki Universitas Pertahanan, tapi kami juga tahu yang terunggul ya. Yang terunggul untuk mencetak kepemimpinan nasional ya di negara-negara utama, ya juga tidak ragu-ragu
untuk masuk ke korporasi-korporasi ya. Ya mencari bagaimana dulu sih mereka mencetak CEO, CFO, COO, apa jenjang yang mereka lakukan. Itu harus diadaptasi oleh Lemhanas ya. Saya pernah kuliah di National Defense University Amerika Serikat, yaitu setara Lemhanas waktu tahun 2002. Nah, salah satu yang menarik untuk saya adalah Pentagon itu belajar logistik di perusahaan-perusahaan swasta. Jadi misalnya Angkatan Udara mengajak kami berkunjung untuk melihat FedEx, ya untuk melihat bagaimana operasi dukungan udara dilakukan oleh FedEx. FedEx itu setiap hari jam 3 pagi, 70-80-an pesawat jumbo jet berangkat serentak ke seluruh dunia untuk mengantar dokumen dan paket. Jauh lebih besar dari operasi militer manapun yang pernah dilakukan. Amerika Serikat, Pentagonnya belajar ke FedEx. Saya belajar misalnya waktu itu ke Caterpillar. Ya Caterpillar karena mereka punya mekanisme fast response. Caterpillar kalau ngirim mesin ke dunia kan besarnya lebih besar dari rumah. Iya. Kalau rusak mesinnya kan bukan ditarik. Tapi kitanya, Caterpillar-nya yang datang ke sana. Belajar dari misalnya sampai belajar ke McDonald. Bagaimana mereka bisa menciptakan mekanisme-mekanisme yang bagus, sama belajar ke CNN di Atlanta. Ya, CNN Atlanta, bagaimana mereka, ya kami waktu itu menyebutnya kemunculan teks yang lebih cepat dari supersonik, ya kan? Ya, jadi begitu. Dan semuanya langsung secara live. Teks supersonik waktu itu kami belajarnya di CNN Atlanta ya. Jadi ya tidak ragu-ragu untuk memang mencari best practice di luar untuk kemudian segera diadopsi. Moga-moga bisa menjadi model ya yang bisa diterapkan di level-level strategis nasional. Apalagi yang menjadi prioritas kira-kira yang ingin dicapai ya dalam ya kajian-kajian strategis cepat ya yang dibutuhkan memang oleh Presiden di Perpres. Lemhanas itu mengembangkan kajian strategis disampaikan ke Pak Jokowi ya, dan kami harus memahami ulang gitu bagaimana karakter kerja Pak Jokowi sehingga kajian strategisnya karakternya bukan akademik tapi memang karakternya adalah policy recommendation yang diharapkan bisa membantu Presiden untuk mengambil keputusan-keputusan cepat terutama di saat-saat yang kami sebut ada pendadakan strategis. Ya, tidak diduga-duga masalahnya muncul tiba-tiba terjadi secara cepat. Dan ini biasanya mendapatkan ya didengarkan biasanya kebijakan atau ya karena rekomendasi saya baru satu minggu. Selama ini Lemhanas dianggap sebagai suatu lembaga yang betul-betul. Ya, ada pertemuan rutinnya dengan Presiden, lalu kami di Lemhanas juga ada Dewan Pengarah. Ya, di Perpres Lemhanas 2016, Dewan Pengarah kami itu ada 4 Menko, Menhan, Menlu, Mendagri yang diharuskan melakukan sidang-sidang rutin. Nah, dari situ kami kemudian mengerjakan arahan-arahan strategis dari 4 Menko dan 3 Menhan, Menlu, Mendagri ini. Nah, Pak Andi kan masih baru di sini dan sebelumnya bisa melihat lah kira-kira fungsi Lemhanas ini agar lebih efektif lagi, karena kalau kita dilihat ini, di sini ada presiden, kemudian ada menteri pertahanan, tapi kemudian juga ada lembaga seperti Lemhanas. Bagaimana supaya semua ini itu sinerginya itu sangat sangat baik lah, dan tidak ada semacam misalnya dengan ada TNI di sini juga, supaya semuanya itu memiliki visi yang sama, visi yang satu dan saling berkolaborasi dengan baik. Ya tentunya kerapian mekanisme kerja penting ya. Jadi berdasarkan regulasi, berdasarkan program menjadi penting. Tapi yang jauh lebih penting dari itu memang people to people interaction. Ya, jadi bagaimana antara pejabat-pejabat strategis termasuk presiden itu ya bisa kemudian membuat mekanisme pembuatan keputusan terutama di saat krisis ya secara cepat didasari dengan people to people relation yang tentunya kalau di pemerintahan harus berdasarkan trust, harus berdasarkan keyakinan bahwa kita mau menuju visi dan yang sama untuk Indonesia. Bisa kira-kira tahun 2045 mencapai our golden era yang kita cita-citakan dari biasanya kami yang bercimpung di bidang keamanan itu terlebih dahulu mencari skenario terburuk. Skenario terbaiknya nanti.
Ya, lalu kalau bahasa bisnis kita cari angsa hitamnya, Ya. The Black Swan. ya, white swan-nya nanti. Nah, setelah kita berhasil menemukan black swan-nya, angsa hitamnya, ya pastikan angsa hitam itu Seberapa tidak dekat? terbang. Ya, seberapa dekat Ya, kita? sekarang dalam kita ada di Black kuadran Swan? angsa hitam sekarang. Ya, dengan adanya pandemi, Ya. dengan adanya Rusia, China, Amerika, NATO, Ukraina, lalu sebelumnya ada ketegangan dagang antara Amerika Serikat dengan China. Sekarang ini kita di kuadran angsa hitam. Tapi angsa hitamnya ya terbangnya pelan-pelan gitu ya. Atau jangan terbang sama sekali? Ya moga-moga ya angsa hitamnya bisa dikurung untuk tidak terbang, baru kemudian kita bisa mencari angsa putih kita, mencari hope-nya kita. Ya pihak klasiknya siapkan harapan, kejar harapan, tapi atasi dulu ketakutannya, fear-nya harus diatasi. Iya, ini expect the worst but hope for the best. Betul, ya. Iya. Ya, Tapi itu ya. diktumnya gitulah. Gitu. Ya. Pak Andi, terima kasih banyak atas waktunya, Terima kasih Mbak insight-nya. Desi udah diundang. Menarik sekali. Dan memang ya masalah pertahanan ini apalagi sekarang ya, kita lihat bukan saja kalau negara itu harus memikirkan ancaman atau tantangan internal, tapi juga sekarang ancamannya berupa ancaman di wilayah dan bahkan secara global. Nah, ini kita semua harus siap untuk itu semua ya. Dan Indonesia saya lihat ini sebagai negara yang sangat-sangat besar sebenarnya bisa ya mempermainkan peran yang juga jauh lebih besar dalam menciptakan perdamaian di seluruh dunia. Sekali lagi Pak Andi, terima kasih banyak ya. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini, dan jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia.com dan di YouTube Insight with Desi Anwar. Kita masih dalam suasana pandemi, jadi protokol kesehatan jangan lupa terus dipegang rajin, cuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak, dan sudah waktunya untuk melakukan booster vaksinasi, jadi jangan lupa dilakukan. Terima kasih, stay safe, bye-bye.